Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Yulianti, NIM 2019-12117 dari kelas Akuntansi Manajemen 4B. Di sini saya akan membahas mengenai GCG, CSR, dan perataan laba. Untuk yang pertama yaitu Good Corporate Governance atau GCG. Pengertiannya, Good Corporate Governance atau GCG merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. GCG sendiri memiliki 5 prinsip, yaitu yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga responsibilitas, yang keempat independensi, dan yang kelima kewajaran. GCG juga mempunyai manfaat, yaitu berupa yang pertama, meminimalkan urgency cost, yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan, yang ketiga, meminimalkan cost of capital, dan yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan. Contoh kasusnya yaitu, kasus dari LPD Desa, ada kapal yang mengalami kerugian hingga 10 miliar lebih. Hal tersebut terjadi karena masih ada beberapa LPD di Kabupaten Bandung yang sistem pengelolaannya masih kurang baik, dan cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang dikenal dengan istilah Good Corporate Governance atau GCG. Adapun hasil penelitiannya yang pertama transparansi. Transparansi di sini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus menyampaikan seluruh informasi secara terbuka tanpa ada yang ditutupi dan atau sengaja disembunyikan. Nah, aspek transparansi diukur dalam 4 pernyataan mengenai sistem akuntansi dalam perusahaan, pembangunan teknologi, informasi manajemen, serta publikasi informasi keuangan dan informasi lain yang material mengenai perusahaan. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Nah, akuntabilitas di sini memiliki arti bahwa kejelasan, fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan LPD. Aspek akuntabilitas diukur dengan 4 pernyataan, yaitu pemahaman pengelolaan LPD, pertanggungjawaban pengelola LPD, memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan LPD, dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelola LPD berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu responsibilitas. Responsibilitas memiliki arti bahwa pengelola LPD harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat agar usaha dapat berjalan secara berkesinambungan. Aspek responsibilitas atau pertanggungjawaban diukur dalam 4 pernyataan mengenai ketaatan ketua, pengawas LPD terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan LPD, kepedulian LPD terhadap lingkungan, menjadi profesional dan mematuhi etika, dan LPD mampu bekerja secara profesional. Yang keempat yaitu independensi. Independensi dalam penelitian ini itu memiliki arti bahwa pengelolaan LPD dalam melaksanakan kegiatannya harus secara independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Nah, aspek independensi diukur dalam 4 pernyataan mengenai pengambilan keputusan prajurut LPD yang objektif atau bebas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan LPD. Prajurut LPD dapat menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, menghindari benturan kepentingan, dan menjalankan aktivitas LPD dengan baik dan benar. Nah, yang terakhir yaitu kewajaran. Kewajaran dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus memperhatikan hak-hak semua pihak. Aspek kewajaran diukur dengan 4 pernyataan mengenai kesempatan krama desa atau anggota LPD berpendapat, keadilan pengelolaan terhadap anggota, dan pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan bagi krama desa. Wajar dalam mengungkapkan informasi.
Kesimpulannya yaitu, penelitian ini menjelaskan prinsip-prinsip GCG wajib diterapkan sehingga terciptanya solusi yang mempermudah LPD maupun perusahaan lainnya dalam meningkatkan kinerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga lembaga yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu penerapan prinsip responsibilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja berbasis balance scorecard. Sementara itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja berbasis balance scorecard. Selanjutnya yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR. Pengertiannya yaitu Corporate Social Responsibility merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan menurut Kusumawardhani dan Sudana tahun 2017. Adapun prinsip CSR yang pertama yaitu sustainability. Nah, artinya yaitu cara perusahaan dalam melakukan kegiatan dengan tetap menghitung sumber daya di masa yang akan mendatang. Yang kedua, prinsipnya yaitu transparansi, yaitu terkait dengan pelaporan kegiatan perusahaan yang dapat berdampak dengan pihak luar. Nah, yang ketiga yaitu accountability, yaitu upaya perusahaan untuk terbuka dan bertanggung jawab atas kegiatan yang dijalankan. Contoh kasusnya yaitu fenomena yang terjadi pada perusahaan consumer goods secara lebih spesifik ditunjukkan oleh nilai perusahaannya yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Grafik tersebut menemukan bahwa rata-rata nilai perusahaan sektor industri consumer goods dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami fluktuasi. Dari tahun 2016, rata-rata nilai perusahaan sebesar 3,83. Tahun 2017 meningkat sampai 4,37 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3,9. Nah, dari hasil penelitian ini juga selaras dengan pemikiran dalam teori stakeholder bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dan mengungkapkan di dalam laporan tahunannya, maka dapat memperkuat dan membangun relasi yang lebih baik dengan para stakeholder. Karena perusahaan bukan sebagai entitas yang berdiri hanya untuk kepentingan pribadi perusahaan itu sendiri. Kegiatan CSR ini dari perusahaan dapat ditujukan untuk membangun hubungan yang baik dengan eksternal stakeholder seperti komunitas, pelanggan, dan calon karyawan. Itu menurut Mansalai tahun 2017. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjani dan Astika pada tahun 2018, Wijaya dan Wirawati pada tahun 2019, Darmastika dan Ratnadi pada tahun 2019, serta Damayanti pada tahun 2019, yang juga mendapatkan hasil bahwa pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif bagi nilai perusahaan. Kesimpulannya yaitu, penelitian ini menemukan bahwa pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif pada nilai perusahaan, selaras dengan agensi teori, legitimasi teori, dan stakeholder teori. Kinerja lingkungan ditemukan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya intensitas pengungkapan sebagai bagian dari strategi manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif pada nilai perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti peringkat Proper pada tahun 2015 sampai dengan 2018. Sedangkan kinerja lingkungan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti Proper pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Nah, yang ketiga yaitu perataan laba. Pengertian perataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu.
bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi resiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi perjanjian hutang, dan mengurangi pajak dan juga biaya politik. Nah, prinsip perataan laba ada dua, yaitu perataan yang secara alami dan perataan yang secara disengaja. Perataan secara alami merupakan perataan laba dalam proses perolehan laba manajemen menggunakan metode akuntansi yang representatif atas keadaan perusahaan sebenarnya, dengan asumsi bahwa metode sebelumnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Nah, sedangkan perataan yang disengaja itu terjadi ketika pihak manajemen memanipulasi waktu pencatatan akuntansi seperti memindahkan beban atau pendapatan dari satu periode ke periode lainnya. Nah, contoh kasusnya yaitu PT Bank Bukopin Tbk pada tahun 2018. Dalam kasus ini, PT Bank Bukopin ditemukan melakukan pencatatan tidak wajar alias abnormal dari sisi pendapatan bisnis kartu kredit dan penambahan saldo cadangan kerugian, penurunan nilai aset. Tim penyidik mendapatkan bahwa perusahaan memodifikasi data kartu kredit yang dilakukan dari 5 tahun yang lalu. Total kartu kredit yang dimodifikasi cukup banyak, yaitu lebih dari 100.000 kartu. Modifikasi tersebut mengakibatkan posisi kredit dan penghasilan berbasis komisi Bukopin bertambah yang tidak semestinya. Akibat dari adanya kesalahan penyajian pada piutang kartu kredit tersebut, Bank Bukopin harus merevisi laba bersihnya pada tahun 2016 dari yang sebelumnya 1,8 triliun rupiah turun menjadi 183,56 miliar rupiah. Penurunan tersebut adalah di bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Nah, selain masalah kartu kredit, revisi juga terjadi pada pembiayaan anak usaha Bank Syariah Bukopin atau BSB terkait penambahan cadangan kerugian penurunan nilai aset. Akibatnya, beban pengisian kerugian penurunan nilai aset keuangan direvisi meningkat dari 649,5 miliar rupiah menjadi 797,65 miliar rupiah. Dan hal ini menyebabkan beban perseroan meningkat menjadi 148,6 miliar rupiah. Menurut Rahman pada tahun 2018. Dari hasil pembahasannya didapatkan bahwa yang pertama yaitu nilai perusahaan yang diukur oleh cash book value atau KBF menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai perusahaan, maka kecenderungan perusahaan melakukan praktik perataan laba semakin meningkat. Nah, yang kedua, ukuran perusahaan yang diukur oleh long natural total asset menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan praktik perataan laba. Yang ketiga yaitu profitabilitas yang diukur oleh return of asset atau ROA menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas tidak dapat mendorong manajer untuk melakukan praktik perataan laba. Dan yang keempat yaitu hasil penelitian ini tidak dapat mendukung teori keadilan yang menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan antara manajemen agen dan pemilik perusahaan atau prinsipal menyebabkan munculnya keinginan manajemen untuk melakukan dysfunctional behavior, yaitu melakukan praktik perataan laba. Nah, kesimpulannya yaitu nilai perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada praktik perataan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2018. Hal ini menunjukkan semakin tinggi nilai perusahaan, maka kecenderungan manajemen untuk melakukan praktik perataan laba semakin meningkat. Namun, profitabilitas tidak berpengaruh pada praktik perataan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Hal ini juga menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas tidak dapat mendorong manajemen untuk melakukan praktik perataan laba. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai BCG, CSR, dan perataan laba.
Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi